Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Imam dengan NIM 20200200032 dari Prodi Fisika Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo. Tugas kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Khairi SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran tentang suhu dan kalor dengan model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, atau yang sering kita sebut juga dengan PAIKEM. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk pada kompetensi dasar dan juga indikator. Jadi fungsi kompetensi dasar dan indikator ini supaya memudahkan kita mengetahui sub materi apa yang ingin dipelajari dan juga memudahkan siswa untuk belajar selanjutnya. Di sini kompetensi dasar ada 3, yaitu menganalisa pengaruh kalor terhadap wujud zat, menganalisis cara berpindah kalor, menerapkan asas Black dalam pemecahan masalah, dan juga ini masuk pada indikator. Yang pertama, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda, menganalisis pengaruh perubahan suhu benda terhadap ukuran benda atau pemuaian, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda, menganalisis perpindahan kalor dengan cara konduksi, nah ini konveksi dan juga radiasi. Kemudian mendeskripsikan perbedaan kalor yang diserap dan kalor yang dilepas. Dan yang terakhir, menerapkan asas Black dalam peristiwa pertukaran kalor. Nah, ini kemudian kita masuk pada model pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga strategi pembelajaran. Model pembelajaran PAIKEM merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa dan pengajar dapat terbangun pembelajaran dengan perhatian dan pengembangan berpikir yang produktif, aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Maka model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Metode pembelajaran. Dengan metode inquiry terbimbing, yang siswa dituntut atau diharapkan dapat berpikir kritis, kreatif, analisis, dan ilmiah dengan langkah-langkah tertentu sehingga mencapai suatu kesimpulan dan penguasaan materi tersebut. Siswa dapat diharapkan selalu pada perhatian dan pengembangan masalah yang baik. Kemudian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dipilih adalah strategi pembelajaran induktif, yaitu pengembangan ilmu, pola pikir, dan mengembangkan interaksi siswa yang aktif dengan bimbingan pengajar, serta membangun kekreatifan dan memecahkan masalah, di mana kegiatan tersebut peserta didik diberi bahan materi dengan hal-hal yang konkret dan contoh-contoh, kemudian siswa diajak menuju materi yang lebih kompleks atau sukar. Pengertian dan tujuan model PAIKEM. PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, di mana dalam pembelajaran ini siswa dan pengajar dapat terbangun pembelajaran dengan perhatian dan pengembangan pola pikir yang produktif, aktif, kreatif, inovatif, dan juga menyenangkan. Maka model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran aktif yang inovatif, kreatif, dan juga menyenangkan. Suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Perubahan suhu terhadap perubahan benda. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda. Terdapat 4 skala umum untuk digunakan untuk termometer, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin.
Konversi antar 4 skala tersebut ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut. Kita lihat tabelnya. Nah, ini seperti ini. Celcius titik 100, titik beku 0, selisih kedua titik 100, perbandingan 5. Reaumur 80, titik bekunya 0, selisih kedua titik 80, perbandingan, dan seterusnya Fahrenheit dan Kelvin. Itu seperti itu tabelnya, bisa kita pelajari. Kita pindah slide berikutnya saja. Skala Celcius dan Fahrenheit umum digunakan pada pengukuran suhu di kehidupan sehari-hari, sedangkan skala suhu yang ditetapkan sebagai satuan internasional adalah skala Kelvin. Perhitungan kalor perubahan zat kalor dapat berakibat pada perubahan suhu atau wujud suatu zat. Penerimaan kalor akan meningkatkan suhu dan dapat mengubah zat padat menjadi cair atau zat cair menjadi gas. Sedangkan pelepasan kalor akan menurunkan suhu dan dapat mengubah zat cair menjadi padat atau zat gas menjadi zat cair. Kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kita lihat rumusnya. Q atau kalor sama dengan M kali C kali delta T plus M kali L, dimana Q adalah banyaknya kalor, satuannya joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, C adalah kalor jenis, joule per kilogram OC, dan delta T adalah perubahan suhu, satuannya OC. Apabila benda mengalami perubahan wujud, maka jumlah energi yang digunakan tersebut dihitung dengan rumus M kali L, di mana L adalah kalor jenis perubahan wujud zat. Suatu ukur kalor adalah kalori, di mana 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 OC. 1 kalori disetarakan dengan 4,2 joule. Nah, kita masuk pada perpindahan panas. Ada 3. Yang pertama, konduksi. Konduksi berarti energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium yang menjadi penghantar panas. Contoh konduksi adalah rambatan panas pada material logam seperti besi, kawat, dan aluminium. Pada level molekuler, konduksi terjadi karena adanya tubrukan antara molekul berkecepatan lebih tinggi dengan molekul berkecepatan lebih rendah. Hal ini menghasilkan peningkatan energi kinetik molekuler yang selanjutnya meningkatkan suhu. Kemudian konveksi. Konveksi adalah perubahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat antara perantara atau medium. Contoh dari konveksi adalah perbandingan ruangan dengan AC dan pemanasan air pada level molekuler. Peningkatan suhu akan berpengaruh pada peningkatan volume dan juga kerapatan medium. Medium yang lebih renggang akan bergerak ke bawah dan medium yang rapat bergerak ke atas. Medium yang lebih renggang adalah medium yang bersuhu lebih rendah. Sebaliknya, medium yang lebih rapat berarti suhunya lebih tinggi. Pergerakan antar medium inilah yang mengakibatkan perpindahan panas. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah penghantaran energi panas tanpa dibutuhkan penghantar. Panas ditransmisifkan dengan emisi gelombang elektromagnetik. Pada level molekuler, radiasi panas terjadi karena pergerakan acak momentum dan atom akibat dari radiasi elektromagnetik. Setiap benda akan mengeluarkan radiasi termal, termasuk dari panas yang dimiliki. Semakin panas objek tersebut, maka semakin besar radiasinya. Salah satu contoh radiasi panas adalah perpindahan energi panas dari matahari ke bumi dan benda-benda antariksa lainnya. Ketiga jenis perpindahan panas tersebut dapat terjadi sekaligus pada suatu proses pemanasan. Rambatan panas api dari kompor panci akan bergerak ke atas bertukar posisi dengan air di bagian atas, menghasilkan transfer panas melalui konveksi, dan panas yang terdapat di pemegang panci yang terbuat dari logam dapat dihantarkan ke tangan
melalui proses konduksi. Asas Black adalah hukum yang menyatakan bahwa untuk semua pertukaran energi panas atau kalor, maka kalor yang diterima materi bersuhu lebih rendah akan sama besar dengan kalor yang dilepas oleh materi yang bersuhu lebih tinggi. Jika terdapat dua materi dengan suhu berbeda dicampurkan menjadi satu, asas Black dapat digunakan untuk mengetahui suhu akhir campuran. Penerapannya secara matematis adalah M1 kali C1 dalam kurung T1 min Tm sama dengan M2 kali M2 kali C2 dalam kurung Tm min T2. Keterangan M1 yaitu materi bersuhu lebih tinggi, C1 yaitu kalor jenis materi bersuhu lebih tinggi, T1 suhu materi bersuhu lebih tinggi, M2 massa materi bersuhu lebih rendah, C2 kalor jenis materi bersuhu lebih rendah, T2 suhu materi bersuhu lebih rendah, Tm yaitu suhu akhir campuran. Nah, ini masuk pada bagian bagan atau skema energi kalor dalam kehidupan. Kalor itu mengalami termogulasi, perubahan suhu, dan juga perpindahan. Nah, perpindahan ini dibagi menjadi tiga: konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi yaitu perpindahan kalor yang tidak disertai zat perantara. Konveksi yaitu perpindahan kalor yang disertai zat perantara. Kemudian radiasi, perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara apapun. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.